dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Partai Kebangkitan Bangsa, Pak Ketua beserta jajaran pengurus dan keluarga besar PKB. Saya yakin ini yang datang ini caleg semua, Bapak calon. Nah, terima kasih sudah datang dan PKB hari ini urutan yang ke-6 ya, 5 ya. Ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Kami perlu menginformasikan beberapa hal sebagai informasi memperkaya kita di dalam tahapan ini. Yang pertama, kami mulai besok sampai tanggal 31 Juli akan melakukan verifikasi administrasi. Memang di PKPU 10 tanggal 6 Agustus, tapi surat KPU terbaru sampai 31 Juli. Dan dalam range waktu ini ada beberapa aktivitas yang kita isi jika ada ganda. Kalau ganda di internal partai, juga mungkin dengan partai lain, kami memberi kesempatan 17 sampai 20 Juli untuk klarifikasi internal oleh partai. Selanjutnya tanggal 18 sampai 26 Juli partai menyampaikan kepada KPU Kabupaten. Kemudian kalau ternyata yang disampaikan itu masih ada terdapat surat pernyataan bakal calon lebih dari satu, maka kami yang melakukan klarifikasi terakhir. Kami lakukan verifikasi. Kami perlu menginformasikan kapan dan apa saja kewenangan parpol dalam perbaikan bakal calon. Ini perlu untuk disampaikan. Sebetulnya ada 4 fase, 4 tahapan, 4 periodik pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Yang pertama itu 26 Juli sampai 9 Juli yang kita tutup hari ini. Pasti sudah ada yang ganti, ada yang ubah nomor urut, ada yang ubah dapil, ada yang karena memang mengundurkan diri atau meninggal dunia dan persetujuan DPP. Ini kita tutup hari ini. Periode yang kedua masih ada ruang itu pencermatan rancangan DCS. Itu tanggal 6 sampai 11 Agustus. Jadi silakan di sana. Juga masih ada ruang untuk ubah nomor urut, ubah dapil, ubah caleg dengan persetujuan DPP. Dan pencermatan pengajuan pengganti pasca masukan dan tanggapan masyarakat. Ini 14 sampai 20 September. Dia hanya 6 hari. Ketika DCS diumumkan tanggal 19 sampai 23, di situ mungkin ada tanggapan. Terhadap tanggapan itu akan dilakukan klarifikasi dengan partai politik, dan jika memang sampai pada titik di mana yang bersangkutan harus dinyatakan tidak memenuhi syarat, pasti kita ganti. Oleh partai pasti ganti. Juga mungkin terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu. Dan yang terakhir mungkin juga meninggal dunia. Nah, jadi itu ruang masih ada. Dan yang terakhir ruang pergantian itu 24 September sampai 3 Oktober. Itu pencermatan rancangan DCT. Di sana juga masih pasal 81 PKPU 10 jelas itu mengubah nomor urut, mengubah dapil dan mengganti bacalek. Jadi kalau sekarang belum ada nama, pasti masih ada waktu, masih ada. Kita juga menunggu yang sedang gugat-gugat, jadi ruang masih selalu terbuka untuk kebutuhan itu. Nah, itu untuk informasi yang perlu kami sampaikan. Dan informasi lain, jika yang mau digantikan ini, kalau yang sekarang sudah masuk, itu kan kita sudah tahu, semua sudah masuk di DPT. Tapi mungkin yang digantikan ini, kita cari calon tidak susah. Kalau kebetulan dia pulang rantau, KTP-nya di tempat lain, di sini tidak DPT tidak masuk, bisa diganti. Yang penting di bagian tanda bukti terdaftar diunggah saja KTP elektronik, silahkan unggah. Karena putusan MK nomor 102 tahun 2009 memungkinkan itu bahwa orang hari H pergi di TPS coblos pakai KTP, maka caleg juga tidak ada alasan untuk tidak bisa menggunakan KTP. Ini informasi yang perlu kami sampaikan. Tapi ini karena PKB sudah datang dan silom pasti sudah 100%. Tapi hari ini sebetulnya perlakuan
ekstra sebetulnya. Kalau memang ada partai yang sampai 1159 itu belum lengkap juga tetap datang daftar. Yang penting registrasi tidak bisa lebih dari 2359 kemarin. Hanya menjadi soal doa kami adalah 17 itu semua masuk kan. Jangan sampai hilang terus, nanti kita mau cari di mana. Nah, itu yang susah. Jadi yang sudah datang, terima kasih sekali lagi yang sudah datang kita. Dan proses kita mungkin menunggu antrian karena ini habis masih ada PKS, PKB, proses di dalam untuk penerbitan berita acara dan tanda diterima. Kita menunggu proses. Dan selanjutnya saya beri kesempatan kepada PKB, mungkin ada hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Dipersilakan betul. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Ya. Yang pertama tentunya kami menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena oleh perkenan Tuhan kami dapat mempersiapkan administrasi secara baik, berproses di DPC, DPW dan DPP, sehingga secara administratif kami silonya 100% dan kami mendapatkan keputusan DPP terhadap daftar calon sementara atau daftar perbaikan yang sekarang ini, sehingga kami bisa ada di sini dan bisa bertemu dengan komisioner KPUD dan juga dengan komisioner Bawaslu Timur Selatan dan memang penyerahan dokumen berkaitan dengan beberapa hal yang harus bisa tahapan-tahapan yang harus kami ikuti. Kalau kami di PKB sendiri secara internal, bagi kami ini final. Bagi kami ini final dan kecuali ada hal yang luar biasa yang terjadi luar biasa di dalam internal partai, maka itu pasti akan kami mengikuti tahapan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Tetapi berharap bahwa secara administratif kami punya sudah 100% dan tentunya juga kami sementara ya sebelum BCT keluar kami mau sampaikan bahwa sebagai caleg tentunya kami tetap berkonsolidasi di bawah dan untuk memperkenalkan diri, dan untuk itu kami tetap melakukan itu. Dan pasti ada yang bilang kami curi star juga, tapi ya yang itu hanya belum daftar saja orang semula ya, apalagi sekarang nama sudah ada di KPU, sehingga ini yang kami sampaikan bahwa kegiatan konsolidasi kami, sosialisasi kami tetap kami jalankan, dan kami juga tetap mohon dukungan dari komisioner KPU dan juga dari Bawaslu jika mungkin dalam caleg-caleg PKB melakukan konsolidasi dan sosialisasi ada hal-hal yang mungkin saja di luar daripada regulasi yang ada, kami bisa diinformasikan sehingga tidak berjalan jauh dari regulasi tapi kembali ke jalur yang ada. Dan nanti hari ini jam 23.59 ada yang regis. Itu harapan penyelenggara. Kalau harapan kami para kompetitor itu kami jaga mudah-mudahan ada 1-2 yang lewat begitu. Ya. Karena itu akan mengurangi kompetitor di lapangan. Tetapi tentunya kami berharap ya sudah semua ikut supaya bisa ramai, ya proses demokrasi bisa berjalan. Tetapi supaya mengurangi persaingan di bawah, mengurangi banyak hal terjadi di bawah, ya kalau peserta makin berkurang itu juga mungkin lebih baik. Dan harapan kami sebenarnya untuk kita. Ini yang mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ketua, Bapak Sek KPU dan juga Bapak Ketua. Tentunya sekali lagi sebagai partai politik pemilu, kami Partai Kebangkitan Bangsa juga terbuka jika ada hal-hal yang mungkin saja perlu untuk ada sosialisasi dari penyelenggara kepada kami partai politik, juga kami membuka diri untuk kami bisa mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh KPUD maupun oleh Bawaslu Kabupaten Timur Tengah Selatan. Mungkin
Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan di akhir itu kami ucapkan terima kasih. Komunikasi kita selama ini terbangun dengan baik. Dalam komunikasi kita via telepon atau yang waduh lihat grup WA, kami bisa dilayani dengan baik sehingga bisa mempersiapkan segala administrasi dengan baik. Ini perlu kami apresiasi untuk kemitraan yang ada baik di KPU maupun di Bawaslu, sehingga kami juga dalam menyiapkan administrasi. Tadi saya mau datang juga masih telepon Pak Yeri, masih telepon Pak Nixon, kira-kira ini apa yang kami bawa, dan sampai saya bawa satu truk ini dokumen semua. Masih komunikasi itu masih jalan, saya terima kasih untuk itu. Dan komunikasi kami secara organisasi Partai PKB juga mungkin ada hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan regulasi, kami juga mohon selalu mendapatkan petunjuk dan arahan dari KPU dan juga dari Bawaslu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan shalom. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya, saya lupa. Di tahapan ini untuk KPU akan bisa hadir di partai politik punya event, apa sajalah event, jika kami memang diberi tugas untuk membawakan materi. Tapi selain tidak membawa materi, kami tidak bisa hadir. Itu sudah kode etik di tahapan seperti ini. Jadi kalau kami tidak hadir, tidak bisa tersinggung karena mengeluh, karena memang kami posisinya demikian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Ketua Bawaslu untuk menyampaikan beberapa informasi untuk PKB tentunya berkaitan dengan perjumpaan kita di hari ini. Pak KPU dan juga Pak Sekretaris dan jajaran KPU, dan yang saya hormati Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan juga jajaran pengurus PKB. Sekali lagi selamat siang, selamat hari Minggu buat kita sekalian. Kita bersyukur kita dapat berkumpul kali ini, karena biasa kalau undangan paling satu, paling dua, bahkan Pak Sek itu yang sering. Ya, tapi harapan kami ini kita sudah mulai masuk dalam tahapan-tahapan yang urgent, sehingga harapan kami ini menjadi perhatian partai. Karena tentu ada yang mungkin dalam bentuk kegiatan, tapi ada yang mungkin di saat-saat seperti ini informasinya dapat kami sampaikan, sehingga ini menjadi perhatian daripada partai politik untuk bisa hadir. Terus yang berikut yang perlu saya sampaikan, tadi sudah disampaikan Pak Ketua KPU bahwa ada fase-fasenya, itu ada waktunya, sehingga kami Bawaslu tugas kami ada 3: memastikan terkait dengan kelengkapan, terkait dengan ketepatan waktu, dan juga terkait dengan keabsahan. Jadi 3 hal itu, sehingga dalam proses pengajuan ini pasti 3 hal itu kami memastikan, sehingga untuk berhubungan dengan penyelenggaraan pemilu maupun terkait dengan pengawasan. Ini mungkin harapan kami tadi Pak Ketua sampaikan untuk terbangun, dan ini menjadi perhatian yang sudah saya sampaikan. Ini partai ke-7 dan partai ke-5 hari ini, karena 2-nya kemarin, dan hari ini sesuai dengan waktu itu dia sampai dengan tanggal 9 pukul 23.59. Nah, kalau ada surat sakti, kami ikuti surat sakti. Kita sepanjang tidak ada, yang saya bilang kami tetap taat asas, tetap taat aturan terkait. Intinya bahwa kami penyelenggara dan melakukan semua peserta politik, partai politik secara sama dan adil. Sehingga untuk terkait dengan hal ini, ya artinya kami tidak pilih-pilih untuk menyampaikan berhubungan dengan informasi dan lain sebagainya, termasuk dengan waktu yang tadi saya bilang, yang mana yang lewat, yang resmi. Intinya dia datang dulu. Tadi ada buka ruang sebenarnya. Sebenarnya ruang dari penyelenggara kalau tahapan seperti ini bukan ruang panjang. Bahkan kasih waktu sampai 23.59. Pak Dom baik, selesai ini pulang, kami pasti tidak tidur. Ya, karena satu partai belum datang, itu tanggung jawab kami. Bahkan yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa pukul 23 rilis habis, tapi dia buat administrasinya itu sudah lanjut. Itu banyak tandanya kami tidak pulang. Yang tanggal 1 sampai 14 kemarin, yang kita waktu pendaftaran itu pengajuan awal,
itu kami sampai bagi. Proses yang sudah terlewati yang saya perlu sampaikan kepada Partai PKB, harapan kami kemarin kita sudah ikuti salah satu tahapan dan waktu itu Pak Sekretaris yang hadir. Ada istilahnya temuan-temuan yang disampaikan kepada partai untuk perbaikan. Harapan kami yang masuk ini sudah masuk perbaikan. Di catatan kami ada kurang lebih ada pendamping desa, ada mantan narapidana, guru PAUD itu tidak larang tapi dari secara aturannya menyesuaikan dengan PKPU 10 tahun 2023. Dan ini diperlakukan sama untuk semua. Jadi terkait ini harapan kami yang masuk ini juga menjadi bagian itu, dan harapannya nanti ke depan koordinasinya bisa jalan karena masih ada 4 fase. Tadi Pak Ketua sampaikan bahwa tidak ada perbaikan pergantian, tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin di luar dari kemampuan kita dan lain sebagainya dimungkinkan itu terjadi. Tapi tahapan itu diberikan ruang sampai sebelum penetapan. Tadi sudah disampaikan Pak Ketua KPU, itu mohon ada koordinasi dan juga untuk pelaksanaannya pasti tentunya akan diperlakukan sama untuk semua. Syarat-syaratnya pasti sama. Bahwa demokrasi ini bisa terjadi karena ada 3 unsur. Unsur penyelenggaranya, baik itu KPU, Bawaslu maupun DKPP, ada unsur pesertanya. Dalam hal ini partai politik dan caleg. Terus ada lagi pemilih. Pemilih kita sudah lewati karena kita sudah penetapan DPT. Saat ini tinggal proses-proses untuk tambah 1 peserta lagi. Jadi baru saat ini perlu saya sampaikan, kami baru mengenal namanya Bacaleg, kami penyelenggara. Dia itu caleg. Harapan kami yang tadi bilang juri start, bilang caleg. Ada yang sudah yakin dengan nomor urut dan lain sebagainya. Sampai ada yang mulai pasang baliho kiri kanan. Karena itu dibuka ruang nanti baru tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari. Nah, ini mohon dijaga. Tapi saya lihat sudah banyak yang pasang. Kalau sudah menyangkut estetika, pasti kami akan koordinasi dengan PMK. Tapi harapan kami PKB salah satu partai yang tulistan belajar untuk taat asas dan aturan juga. Ini menjadi harapan kami. Tapi kami intinya yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa kewenangan kami di Bawaslu itu ada 2. Satunya pencegahan, satunya penindakan. Yang kemarin-kemarin itu lebih banyak pencegahan. Kalau ada pihak-pihak yang ini kami tidak lihat partai. Kami lihat itu jabatan orang yang ada di situ. Kami panggil dia tahu aturan tidak. Jadi itu ranah pencegahan yang kami gunakan. Dan nanti terkait dengan penertiban pun juga kami akan menggunakan ranah itu. Kami akan menyampaikan surat kepada partai, amankan. Jangan sampai kalau Pol PP yang turun dan dia tarik kasihan. Kami tahu juga bahwa itu butuh ruang dan sebagainya. Ada ruang yang nanti diberikan. Ruangnya 75 hari. Hitungan saya 75 hari sejak 28 November sampai dengan tanggal 10. Harapan kami itu bisa diikuti oleh Partai PKB. Terus yang kedua, harapan kami juga mulai saat ini fasilitas umum yang digunakan sudah. Gereja, tempat ibadah. Untuk melakukan hal-hal yang ini, kami masih mengenal namanya sosialisasi. Karena peserta pemilu saat ini yang baru ditetapkan itu adalah partai politik dengan nomornya. Silakan partai politik melakukan sosialisasi, kegiatan-kegiatan internal silakan. Tapi untuk ambil orang dari luar, peserta dari luar itu tidak ada waktunya. Jadi kalau itu masuk pemilu kita diatur. Sehingga terkait hal ini, harapan kami untuk nanti PKB juga bisa ikuti. Harapan kita ke depan kita koordinasi yang baik. Karena pesta demokrasi ini mau baik, unsur penyelenggara dan unsur pesertanya bisa sejalan. Dan bisa belum saling lapor, nanti ada dari waktu saling lapor. Dan itu sudah pasti, yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa akan turun peserta, bisa terjadi sosialisasi di peserta, minta dukung dan lain sebagainya. Dan itu yang pasti terjadi. Jadi mungkin itu, mohon maaf, ini memang kami Bawaslu kali kerja biasa di kampanye paling itu. Tapi kami sudah ingatkan duluan, kita taat asas, tahapan itu sudah diberikan ruang oleh PKPU 3, itu dibuka ruang untuk kita semua. Silakan ada ruangnya. Bahkan di saat itu pun juga dari sisi keamanannya dijamin. Karena orang partai PKB. Jadi intinya yang komunikasi seperti ini bagian pencegahan kami. Komunikasi pasti terus kami bantu. Dan kami tidak inginkan untuk adanya penindakan. Karena penindakan itu sakit. Gitu.
Karena saya yakin keluar dari sini saya akan ketemu Bapak Ibu. Tapi apapun yang terjadi kami harus profesional. Sehingga bagian pencegahan ini yang kami sampaikan, harapannya untuk nanti kita ke depan bangun koordinasi yang baik, untuk kita proses berjalan dengan baik, pemilu kita bisa berjalan dengan baik. Menjadi harapan kami untuk Partai PKB, harapannya intinya yang tadi saya bilang bangun koordinasi dan komunikasi, terutama dengan KPU terkait dengan teknis penyelenggaraan. Karena berhubungan dengan waktu agak kesulitan kita. Dan harapan kami ada giat-giat tadi Pak Ketua KPU sampaikan bahwa kalau KPU tunggu diundang, kalau kami Bawaslu tidak undang kami hadir. Itu tugas kami. Bagaimana kami mau memastikan dan sampai ada unsur ASN yang ada di dalam. Ya. Jadi kalau kami Bawaslu mau diminta tidak diminta, ada kegiatan urusan dengan partai politik, pasti kami hadir. Dan lebih baik kita bermitra untuk lain sebagainya, silahkan. Karena itu mereka melekat tugas mereka. Bukan karena mereka buat-buat. Kalau kami Bawaslu seperti itu. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Intinya dalam kegiatan-kegiatan silahkan. Kami siap. Mau kegiatan partai, mau sampaikan untuk kami hadir, kami siap. Diberikan ruang untuk kita memberikan informasi, berbagi informasi, kami siap. Intinya bahwa kami partai politik, kami tidak perlu dibayar. Dan nanti jangan ikut kami untuk dibayar. Tapi intinya kita berbagi informasi itu yang penting karena tujuan kami adalah pesta demokrasi ini bisa berjalan secara baik dan sehingga komunikasi perlu terbangun. Jadi baik, mungkin itu hal-hal yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang berkenan maupun tidak karena ini melekat tugas kami untuk kami menyampaikan dan ini partai ketujuh yang tadi saya bilang saya menyampaikan hal yang sama. Dan artinya ini sebagai pencegahan. Kalau saya sudah hitung 17, kalau tidak ikut berarti itu proses-proses lain yang nanti akan kami pakai. Intinya bahwa saat ini kami memberikan ruang kepada partai politik, silahkan sosialisasi karena pesertanya baru partai politik. Tahan-tahan diri dulu. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih dan salam buat kita. Data BA garing 5302 garing 2023 tentang penerimaan pengajuan perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan dalam pemilihan umum tahun 2024. Pada hari ini Minggu tanggal 9 bulan Juli tahun 2023 bertempat di Soe, KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan telah menerima pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan dari partai politik peserta pemilu Partai Kebangkitan Bangsa tingkat Kabupaten Timur Tengah Selatan. Dalam penerimaan pengajuan perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan melakukan kegiatan sebagai berikut: 1. Memeriksa waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. 2. Memeriksa dokumen pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. 3. Menetapkan status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon oleh parpol. Dan 4. Memberikan tanda pengembalian atau tanda terima. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, status pengajuan perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Selatan dari PKB dinyatakan lengkap dan diterima. Selanjutnya, DA ini juga tertuang dalam formulir model penerimaan pengajuan perbaikan parpol. Demikian berita acara ini ditentang oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Timur Tengah Selatan, Matius Antonius Krivo Ketua, Polus BA Aweta anggota, Nison Robert Pala anggota, Ayo Victor Kolo anggota. Selanjutnya BA dan tanda terima kami akan serahkan kepada PKB dan Bawaslu.